Halo semua, kami dari kelompok I. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai semua proses kami dalam membuat sistem informasi peminjaman barang SMA FTKM UP. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Teknik Informatika, bagian Programming. Nama saya Fatia Reski Alifasyah, Teknik Informatika. Tugas saya adalah bagian skenario. Nama saya Syahrial Amar Muzaki, dari Teknik Informatika. Saya bagian perancang objek oriented. Nama saya Filia Skarmurti dari Teknik Informatika, bagian saya ada sistem database. Pada sistem ini, kami sepakat memilih aliran paralel. Alasannya, karena kami ingin ada sebuah komunikasi antara perancangan dan pemodelan supaya dapat dibentuk sebuah kesepakatan di mana model yang dihasilkan sudah bentuk tetap dan siap untuk melangkah selanjutnya, yaitu konstruksi. Kami menggunakan metode waterfall karena lebih terurut, terorganisir, serta mudah diaplikasikan. Saya akan menjelaskan tentang tools apa saja yang kami gunakan dalam tahapan komunikasi. Yang pertama, untuk menghubungi serta mengatur jadwal untuk wawancara dengan narasumber, kami menggunakan aplikasi Line, ya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu aplikasi video conferencing. Mengapa kita menggunakan video conferencing? Karena pada saat video ini dibuat, sedang terjadi pandemi global COVID-19. Dan aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Zoom, yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi wawancara. Di sini ada dua narasumber, boleh kenalan dulu? Nay duluan, Nay. Oh, Nasya. Perkenalkan, saya Nasya Diolia dari bidang 4 SMA FTKM UP. Saya Erika Anggraini dari bidang 4 SMA FTKM UP. Bentar ya. Ada. Maaf, bentar. Ini langsung aja nih ke sesi pertanyaannya. Boleh. Jadi ini nih, ada yang mau Taruh. Bentar itu. Oh, Udah. Boleh. Boleh. Mulai tanya. Jadi gini, ada yang mau saya tanyakan mengenai syarat dan ketentuan pinjaman barang di SMA FTKM UP. Itu bagaimana sih? Jadi gini, kalian hanya perlu memberikan surat peminjaman alat ke SMA FTKM UP yang tertuju kepada ketua SMA FTKM UP, tapi bukan ke kabit 4-nya SMA FTKM UP. Gitu ya. Oke, terus mau nanya juga nih, ada nggak sih waktu maksimal peminjaman buat barangnya? Sebenarnya sih nggak ada. Nay. Tapi untuk menjaga kondisi barang agar yang dipinjam ke bidang 4 menyarankan untuk waktu maksimal peminjaman alat itu sekitar 7 hari atau 1 minggu. Selanjutnya selama proses peminjaman atau waktu peminjaman gitu, pernah nggak sih ada kayak kendala-kendala gitu dari si peminjamnya? Ada. Kadang ya si peminjam alat ini pengen minjem barang, tapi belum ngasih surat gitu. Jadi suratnya telat datang, tapi dia udah nyatet duluan. Itu nggak apa-apa sih, asalkan ada suratnya. Oke, ada banyak lagi. Lanjut tata cara. Pas, mau nanya nggak, Pas? Kalau untuk tata cara peminjaman ini,
Eca yang boleh dijelasin? Yang pertama itu sebenarnya yang pertama kayak nanya dulu terlebih dahulu barang yang pengen dipinjam, serta ngasih tahu tanggal peminjaman itu untuk apa, keperluannya apa, dan kemana barang itu bakal dibawa. Misalnya nih kayak IT minta dipakai buat sporty gitu-gitu. Dan bisa tanya ke Kabid 4 ataupun divisi inventaris SMA. Nah itu buat yang pertama. Yang kedua, ngasih surat peminjamannya ke ketua SMA. Nah tadi yang pertama Nay bilangin, atau enggak ke SMA langsung, tapi tertuju pada ketua SMA, bukan ke Kabid 4. Yang ketiga itu, kalau udah disetujui saat ingin ngambil barang atau mengembalikan barang, kan nanti dikasih buku gitu, buku peminjaman yang banyak tabelnya itu ada isinya nama peminjam, barangnya buat apa, tanda tangan, sama kapan mau dibalikin. Nanti pas balikinnya, pas selesainya itu nanti ada tanda tangan lagi buat si peminjamnya ini. Nah, kalau terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam karena akibat si peminjam kurang menjaga, dikenakan ganti rugi. Deh, situ aja. Kalau soal ganti rugi gitu, untuk prosedur ganti ruginya sendiri itu pakai surat nggak sih? Nah, sebenarnya sih ya harus pakai surat sih ya, karena kan itu tanggung jawab. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Terus kalau emang dia bersedia untuk tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, ya nggak apa-apa. Yang penting ada suratnya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Terus mau nanya lagi nih, barang apa aja sih yang bisa dipinjam di SMA tuh? Ada layar proyektor, meja, sofa, kursi lipat kitos, alat olahraga seperti raket, bulu tangkis, bola voli, bola futsal, bola basket, atau rompi futsal. Sama ada satu lagi yaitu gong. Udah, itu aja sih. Ada banyak lagi nggak? Udah, pertanyaannya ada. Udah. Aku udah segitu aja dulu. Daniel cukup nggak? Udah segitu aja. Daniel cukup. Cukup. Mau nanya nih, barang-barangnya itu dapatnya dari mana sih? itu emang inventaris SMA sendiri sih. Emang nggak dari mana-mana, dari inventaris SMA. Dan kalau SMA punya, ya dipinjemin ke lembaga FT, kalau nggak yang lain. Bisa nggak Mungkin sumbernya ya, itu biasanya dari ini sih, dari fakultas. Kayak layar proyektor, meja, sofa, kayak gitu-gitu. Jadi kita Biasanya dari ngajuin. fakultas. Iya. Gitu. Oke, jadi buat Nasya sama Erika, makasih banget buat waktunya karena udah mau diwawancarain buat tugas kita ini. Sekian dari kelompok kami wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah workflow pengembalian barang dalam sistem kami. Pertama, mahasiswa mengembalikan barang pinjaman kepada anggota SMA yang sedang bertugas. Kemudian anggota akan mengecek kondisi barang tersebut, apakah barang tersebut rusak atau tidak. Jika barang tersebut rusak, maka anggota akan memberikan form denda. Lalu mahasiswa akan mengisi form denda tersebut. Lalu mengisi buku pengembalian dan membayarkan uang denda. Lalu anggota akan menerima uang denda, baru menerima pengembalian barang. Kalau barangnya tidak rusak, maka anggota akan langsung menerima pengembalian barang. Lalu anggota akan membuat laporan pengembalian dan menyerahkan laporan tersebut ke bagian inventaris. Bagian inventaris akan menerima laporan tersebut. Selesai. Oke, jadi untuk tahap perencanaan ini, kami menggunakan beberapa tools yang kami klasifikasikan jadi dua. Pertama adalah tools pemodelan data yang terdiri dari ERD atau Entity Relationship Diagram, DOD atau Data Object Description, dan Data Dictionary atau kamus data.
Yang kedua adalah tools eksternal seperti Microsoft Word, Notepad, Paint, dan online flowchart diagram maker. Sekarang kita masuk ke line of code atau LOC. LOC ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besar suatu software berdasarkan jumlah baris codingan yang dimilikinya. LOC juga dapat digunakan untuk menentukan estimasi biaya dalam sebuah proyek, baik itu berdasarkan baris codingan maupun berdasarkan upah karyawan. Nah, dalam sistem kami yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Barang di SEMA FTKM UP, perhitungan LOC-nya adalah sebagai berikut. Jadi, rumusnya itu EV sama dengan SOPT tambah 4SM ditambah SPES dibagi 6. EV itu adalah expected value, sama dengan optimis plus most likely plus pessimistic dibagi 6. Dalam program kami nanti akan ada beberapa aspek, yaitu user interface dan control feature atau UICF, manajemen database atau DBM, dan modul syarat dan ketentuan. Untuk UICF, baris optimisnya adalah 900, most likely-nya adalah 1000, pesimisnya adalah 1100. 900 ditambah 4000 ditambah 1100 sama dengan 6000, lalu dibagi 6 sama dengan 1000 line of code. Selanjutnya ke DBM. Optimisnya adalah 400, most likely-nya 450, pesimisnya 500. Sama dengan 2700 dibagi 6 sama dengan 450 line of code. Selanjutnya ke modul syarat dan ketentuan. Optimisnya akan ada 50 baris kode. Most likely-nya akan ada 75, pesimisnya akan ada 100. Sama dengan 450 dibagi 6 sama dengan 75 LOC. Totalnya adalah 1000 ditambah 450 ditambah 75. Adalah 1525 line of code. Nah, sementara untuk produktivitas rata-rata organisasional, diestimasi akan menjadi 380 line of code per person per month. Jadi satu orang akan menghasilkan 380 LOC setiap bulannya. Upah karyawan itu 30.000 per bulan dan biaya per baris kode adalah Rp250. Setelah mendapat angka estimasinya, baru kita bisa menghitung jumlah karyawan. Rumusnya adalah total LOC dibagi produktivitas rata-rata organisasional. Total LOC-nya 1525 dibagi 380 LOC per bulan, yaitu 4,01, jadi 4 karyawan. Selanjutnya, menghitung estimasi biaya proyek berdasarkan LOC-nya. Rumusnya adalah total LOC dikali biaya per baris kode, yaitu 1525 dikali Rp250, sama dengan Rp381.250 atau 381.000. Lalu menghitung estimasi biaya proyek berdasarkan upah karyawan. Rumusnya adalah jumlah karyawan dikali upah karyawan. Jumlah karyawannya 4, upah per bulannya itu 30.000 sama dengan 120.000. Oke, berikut ini adalah estimasi agenda untuk proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Peminjaman Barang di SEMA FTKM UP. Dimulai pada tanggal 6 Maret 2020 dan terjadwalkan selesai itu Juli 2020. Ini adalah penjabaran agendanya secara detail. Pada tanggal 6 Maret 2020, kami menentukan topik sistem, entitas, perlengkapan atau tools, pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok, dan juga pertanyaan yang akan kami tanya ke narasumber. Person in charge adalah seluruh anggota kelompok. Lalu pada tanggal 8 Maret, kami menentukan workflow bisnis secara umum, dan juga siapa yang akan kami wawancarai. Person in charge-nya adalah saya dan Syahrial.
Tanggal 13 Maret 2020, kami menentukan model dan aliran proses. Lalu kami melengkapi daftar pertanyaan dan membuat janji dengan narasumber. Tanggal 20 Maret 2020, kelompok mulai dibagi dua. Jadi, kami merancang skenario sistem secara umum dan workflow bisnis. Person in charge-nya adalah saya, Syarial, dan Daniel. Sementara Filia, Akbar, dan Daniel juga merancang tabel dan menentukan atribut serta primary key-nya. Tanggal 27 Maret 2020, kami melakukan wawancara dengan narasumber dan mencatat hasil wawancara, serta melengkapi workflow dan database. Person in charge-nya seluruh anggota kelompok. Tanggal 17 April 2020, kami membuat sketsa rancangan ERD dan diagram konteks. Person in charge-nya adalah Akbar, Syarial. Lalu melengkapi skenario sistem person in charge adalah saya. Lalu membuat kamus data beserta tipe data dan atribut. Person in charge-nya Filia. Kemudian programming berdasarkan database yang telah dibuat. Person in charge-nya adalah Daniel. Tanggal 30 April hingga 1 Juli, kami akan mengerjakan program. Person in charge-nya adalah Daniel. Lalu evaluasi dan penyempurnaan aspek-aspek pada skenario database dan program. Person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. 2-4 Juli, kami akan melakukan uji coba tahap 1 dan evaluasi program. Person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. Untuk 5 Juli, kami akan melakukan uji coba program tahap 2. Person in charge-nya adalah seluruh anggota kelompok. Dan 6 Juli, kami akan menyerahkan sistem kepada user. Person in charge-nya adalah Akbar sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan membahas tentang tool yang dipakai untuk membuat database. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan Laragon untuk mengakses PHP MyAdmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau diagram konteks dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Mahasiswa mengirim surat peminjaman ke sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Lalu, setelah dikirimkan, anggota SEMA dapat memeriksa surat peminjaman di sistem. Setelah diperiksa, anggota SEMA meneruskan kembali ke sistem surat peminjaman tersebut. Setelah diteruskan, maka akan diterima oleh inventaris SEMA. Setelah disetujui oleh inventaris SEMA, maka mahasiswa akan mendapatkan bukti peminjaman. Setelah barang didapatkan oleh mahasiswa, maka inventaris SEMA memperbarui info ketersediaan barang. Lalu, apabila ada mahasiswa lain yang ingin meminjam barang di SEMA FTKM UP, maka dapat mengecek ketersediaan barang tersebut di sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Saya akan menjelaskan tentang use class diagram dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang pertama, di sini ada 3 aktor: mahasiswa, anggota SEMA, dan inventaris SEMA. Aktor utamanya yaitu mahasiswa. Pertama, mahasiswa melakukan login. Jika login, akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika password salah, maka akan menampilkan login error. Mahasiswa bisa mengecek ketersediaan barang. Ketersediaan barang ini diperbaharui oleh inventaris SEMA. Ketiga, mahasiswa melakukan aksi upload peminjaman surat jika ingin meminjam barang. Jika bisa, akan mengisi form peminjaman dan akan dicek oleh anggota SEMA. Lalu, jika barang bisa dipinjam, maka mahasiswa melakukan pengambilan barang dan anggota SEMA akan menyerahkan barang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem informasi peminjaman barang di SEMA FTKM UP. Yang pertama ada kelas mahasiswa dengan NPM mahasiswa dan nama mahasiswa sebagai atributnya. Lalu peminjaman barang
pembelian barang, serta menerima barang sebagai metodenya. Lalu yang kedua ada tanggal peminjaman, yaitu dengan kelas tanggal peminjaman dengan tanggal pinjam dan tujuan peminjaman sebagai atributnya. Dan ada pula tanggal pengembalian, kelas tanggal pengembalian dengan tanggal kembali dan penerima barang kembali sebagai atributnya. Lalu ada anggota SEMA, kelas anggota SEMA. Atributnya adalah NPM A-SEMA. Maaf, ini terdapat kesalahan, harusnya ini nama A-SEMA dan jabatan sebagai atributnya. Metodenya ada memberi buku peminjaman serta menyerahkan barang. Lalu di sini ada kelas inventari SEMA. Atributnya adalah NPM I-SEMA dan nama I-SEMA. Lalu metodenya adalah memeriksa ketersediaan barang, update ketersediaan, dan update status. Lalu di sini ada status pending. Kelas status pending berisi atribut dengan nomor stat, tanggal pinjam, NPM mahasiswa, nomor barang, nama barang, dan status penyetujuan. Lalu di sini ada kelas barang dengan no barang, nama barang, kondisi barang, jumlah barang sebagai atributnya. Lalu di sini ada kelas status kembali. Status kembali dengan atribut no kembali stat, tanggal pinjam, menerima barang kembali, nomor barang, nama barang, serta status penyetujuan sebagai atributnya. Database sebelumnya, tabel master dan transaksi yang kami buat berisi 4 tabel master dan 4 tabel transaksi. Namun, setelah melalui proses normalisasi, didapatkan tabel master yaitu peminjaman dan user. Jadi, jumlah tabel master yang sekarang berada di database kita ada 2. Dan juga ada 2 tabel transaksi yaitu detail peminjaman dan barang. Pada tabel master user memiliki 5 field. Yang pertama, ID user dengan data type integer. Lalu kedua ada NPM dengan data type varchar. Yang ketiga ada nama dengan data type varchar. Yang keempat ada password dengan data type varchar. Lalu yang terakhir ada level dengan data type varchar. Pada tabel master yang kedua, yaitu peminjaman, terdapat 5 field. Yang pertama ada ID pinjam dengan data type integer. Yang kedua ada nama barang dengan data type varchar. Ada tanggal pinjam dengan data type date. Lalu ada tanggal kembali dengan data type date. Yang terakhir ada status dengan data type varchar. Lalu ada tabel transaksi bernama detail pinjam. Berisi 6 field. Yang pertama ada ID detail dengan data type integer, jumlah dengan data type integer, ID user dengan data type integer, ID pinjam dengan data type integer, tujuan dengan data type varchar, dan keterangan dengan data type varchar. Yang terakhir ada tabel transaksi bernama barang yang berisikan nomor barang dengan data type integer, nama barang dengan data type varchar, kondisi keterangan dengan data type varchar, lalu yang terakhir adalah jumlah barang dengan data type varchar. Untuk tools tahap konstruksi, saya menggunakan XAMPP versi 3.2.4 sebagai DBMS, serta Infinite Free sebagai web host, dan juga Visual Studio 2019 dengan versi 16.5 sebagai kode editor. Untuk create database, menggunakan sintaks seperti ini.
lalu masukkan nama database yang Anda inginkan. Nah, sekarang untuk create table, itu dengan menggunakan sintaks seperti ini, yaitu create table, nama table, lalu fieldnya apa namanya, terus tipe data field 1, panjang tipe datanya, dan seterusnya. Nah, ini salah karena ininya tipe datanya ya. Saya pakainya langsung ketik ini, harusnya in, char, dan lain-lain. Pada video sebelumnya, kami sempat menampilkan 2 gambar mockup yang sempat kami buat beberapa waktu lalu. Nah, pada video kali ini, kami mengganti mockup dan desain untuk halaman login dan halaman peminjaman. Seperti yang dapat kamu lihat pada layar saat ini, terdapat halaman untuk masuk di mana pengguna akan memasukkan NPM dan password, lalu memilih role sebagai admin, operator, atau user sebelum login. Kemudian user dapat memilih barang yang dipinjam melalui form berikut, di mana ada nama barang yang akan dipinjam, jumlah barang yang akan dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan tujuan peminjaman. Nah, apabila kita login sebagai operator, kamu dapat melihat seperti video demonstrasi berikut, di mana operator dapat melakukan edit data pada data barang yang tersedia atau memasukkan form yang sama dengan user. Operator juga dapat melihat data peminjaman yang telah terjadi belakangan ini. Operator juga dapat melakukan perubahan password pada sebuah akun, menambah data barang, atau menghapus barang. Operator dan admin juga dapat melihat isi dari data user, dapat menghapus atau merubah isi data user atau akun lainnya, dan juga dapat membuat sebuah data print untuk tabel yang sudah tersedia dari aplikasi tersebut. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program-programnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan index.php yang dimana akan menampilkan halaman login. Nah, di sini ada form loginnya. Kita harus masukkan npm dulu dan password. Nah, setelah itu kita masuk sebagai apa. Jika sudah, kita klik masuk, lalu akan dikirim ke proses login proses. Setelah itu login proses. Nah, setelah kita memasukkan data-data dari form login tersebut, data-datanya akan disimpan ke dalam 3 buah variabel ini, username, password, level. Nah, setelah itu dicek apakah mereka kosong atau tidak. Kalau kosong akan dilempar lagi ke form login. Jika tidak, maka akan dicek dulu terlebih dahulu apakah ada row yang memiliki password, username, dan juga level yang sama seperti yang kita masukkan. Jika tidak, maka akan dipindahkan ke halaman login lagi. Jika iya, maka akan dimasukkan sesuai dengan levelnya, kemana akan itu masuk. Setelah itu, jika kita masuk sebagai operator, maka kita akan pergi ke peminjaman.php. Nah, di peminjaman ini itu terdapat form peminjaman barang yang isinya sebagai berikut, yang dimana kita harus memasukkan jumlah pinjam, npm peminjam, tanggal pengembalian, tujuannya juga. Setelah itu, jika kita sudah memasukkan semuanya, nanti data ini akan diproses ke proses peminjaman.php. Setelah itu, pada proses peminjaman, data-data yang kita masukkan sebelumnya di peminjaman.php maka akan disimpan dalam beberapa variabel berikut. Nah, setelah itu akan dicek variabel tersebut apakah ada isinya atau tidak. Jika tidak, akan dipulangkan kembali ke form peminjaman. Nah, jika iya, maka akan dicek apakah jumlah barang peminjaman itu lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Jika tidak,
maka akan dikasih peringatan berupa barang atau jumlah barang yang tersedia tidak mencukupi dan akan ditendang kembali ke form peminjaman. Setelah itu, jika memang stok barangnya itu lebih banyak daripada yang dipinjamkan, maka akan di-update sebagai berikut ini, yang dimana dalamnya itu ada sisa sama dengan data barang, jumlah barang, kurang jumlah, dan lain sebagainya. Setelah diproses peminjaman, nah kita akan dipindahkan ke detail peminjaman. Di detail peminjaman ini ada tabel yang merupakan isinya adalah data-data peminjaman yang kita masukkan sebelumnya. Setelah itu ada program cetak yang dimana gunanya itu untuk mencetak laporan. Laporan ini berupa data-data peminjaman yang dimana akan dicetak dalam bentuk tabel. Dan programnya ada sebagai berikut. Lalu ada data barang yang dimana isinya itu adalah untuk mengambil data dari database dan akan menampilkan data-data barang. Nah, setelah itu ada barang.php yang isinya adalah berupa tabel yang akan berisi dari data-data yang kita ambil sebelumnya dari data barang. Untuk menambah barang, kita akan pergi ke halaman tambah barang.php. Nah, di tambah barang ini terdapat form penambahan barang yang jika sudah kita isi akan pergi ke proses tambah barang. Pada proses tambah barang ini hanya akan memasukkan data-data yang kita sudah tambahkan atau kita masukkan dalam tambah barang. Nah, yang akan disimpan dalam tabel barang. Setelah itu ada edit barang. Di edit barang ini terdapat form edit barang. Nah, jika kita sudah mengisi atau mengubah data-datanya, itu akan dipindahkan ke proses ubah barang. Lalu di proses ubah barang ini itu tidak jauh berbeda dengan tambah barang, yaitu kita di sini akan mengupdate tabel barang dengan data-data yang kita masukkan atau kita ubah sebelumnya. Untuk hapus barang itu tadi sudah terdapat di data barang, yang dimana kalau kita pencet delete itu akan mendelete data-data barang dengan ID data barang tersebut. Oke, berdasarkan materi tugas kali ini, kelompok kami memilih metode evaluasi black box karena berfokus pada input yang diambil dan output yang dihasilkan. Metode ini juga tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang bahasa atau detail teknis apapun. Metode black box dapat memilih subset tes yang dapat menemukan kesalahan atau cacat secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan apa saja yang digunakan dalam mengevaluasi aplikasi. Yang pertama yaitu tampilan dari website peminjaman barang. Di sini user menilai apa tampilan tersebut bagus atau tidak. User dapat menilai 10 apabila sangat baik dan 1 apabila sangat kurang. Yang kedua, tampilan halaman utama website. Di sini user bisa menilai apabila tampilan tersebut bagus, rapi atau tidak. Jika sangat rapi, nilainya 5. Apabila kurang rapi, nilainya 1. Lalu ada kerapihan menu dalam halaman website. Di sini user menilai kerapihan menu dalam website. Apabila sangat rapi, diberi nilai 10. Apabila kurang rapi, diberi nilai 1. Lalu kemudahan membaca dengan font yang digunakan. Apabila font tersebut mudah untuk dibaca,
dan dapat dibaca, maka nilainya 5. Jika tidak dapat dibaca, maka nilainya 1. Di sini ditanyakan, apakah Anda kesulitan mendapatkan informasi dari website ini? Jawab iya jika iya, tidak jika tidak, dan informasi tidak sesuai atau tidak update jika kesulitan untuk mendapatkan informasi. Lalu ada kelengkapan website dengan bahasa lain. Jadi mungkin saja ada mahasiswa lain yang mungkin pertukaran pelajar dan ingin meminjam barang, tapi bahasanya tidak tersedia, maka ditanyakan apakah ingin ada bahasa lain untuk website ini. Lalu sini tanyakan apakah website ini mempermudah Anda dalam mengajukan surat peminjaman barang. Jawab ya jika iya, tidak jika tidak, dan saya tidak menggunakan website ini atau meminjam langsung ke organisasi SEMA. Lalu ada absen, apakah website ini sudah menerapkan KNUD? Iya jika iya, tidak jika tidak, lalu jika tidak mengerti apa itu, jawab apa itu. Lalu ada 10 minute rule. Jadi 10 minute rule itu seperti apabila aplikasi mudah dipahami dalam 10 menit, maka itu memenuhi kaidah HCI atau Human Computer Interaction. Jika sesuai dengan 10 minute rule, maka jawab ini. Jika belum sesuai, jawab ini. Lalu ada saran. Jadi user bisa memberi saran kepada developer apabila ada yang kurang terhadap kebutuhan aplikasi. Sekarang saya akan menjelaskan tools yang digunakan untuk menyebarkan item pernyataan evaluasi aplikasi. Jadi untuk angket pembuatan aplikasi ini sendiri itu tools yang kami gunakan adalah Google Form. Alasan kami menggunakan Google Form itu karena pertama URL-nya yang bisa diperpendek sehingga dia akan lebih mudah dibandingkan Google Sheet. Yang kedua, dia tidak berbayar atau gratis. Yang ketiga, pengoperasiannya sangat ringan. Yang keempat, tampilan tema yang unik sehingga akan lebih catchy atau menarik perhatian. Selain itu, Google Forms juga bersifat real-time dan juga dapat meminimalisir penyimpanan karena Google Forms dapat langsung tersimpan ke dalam Google Drive. Selain karena efektivitas dan efisiensinya, alasan kami menggunakan Google Forms karena dapat menyediakan jawaban-jawaban dari responden dalam bentuk tabel atau grafik pada salah satu segmen. Selain itu, kami menggunakan Google Forms terkait distribusi angket. Kami menggunakan fitur WhatsApp itu broadcast. Jadi kami menghubungi salah satu anggota SEMA via WhatsApp, lalu kami mengirimkan pesan yang di dalam pesan itu berisi link dari website kami dan juga link website. Selain itu kami juga menggunakan Instagram, yaitu fitur Instastory-nya untuk mengajak mahasiswa Universitas Pancasila untuk mencoba aplikasi kami dan mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Sejauh ini kami berhasil mengumpulkan 55 responden mahasiswa Universitas Pancasila yang telah mengisi kuesioner kami. Jadi, kesimpulan dari evaluasi kami secara keseluruhan adalah mengenai informasi barang yang perlu ditambah lagi dan juga perbaikan tampilan dan juga form untuk peminjamannya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Frukis Cookie di sini. Video kami kali ini mengandung beberapa materi yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Apabila kaula muda ingin mengetahui lebih lanjut apa sih yang sedang kita kerjakan, kaula muda bisa langsung mengklik link video berikut ini atau mengecek playlist kita yang sudah lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini dan sampai jumpa. Jaga kesehatan.